Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. Saya publikasi video ini pada tanggal 30 November 2022 jam 6 pagi. Dan itu tercatat di YouTube. Saya tidak mungkin memanipulasi mundur tanggal publikasi di YouTube. Dan jika saya masih hidup sampai tahun 2022 berakhir, berarti Allah SWT memang tidak mampu mengazab saya. Kalau teman-teman bingung, kenapa Allah SWT tidak mengazab saya? Bagi saya jawabannya adalah, karena Allah SWT memang bukan Tuhan. Allah SWT tidak punya kemampuan untuk melawan musuh-musuhnya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan video kali ini, Madia akan mereaction dari channel Tanpa Ragi ya. Tanpa Ragi ini adalah channel orang-orang kafir ya, yang sudah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu di channel YouTube-nya itu banyak sekali ya menista ajaran Islam ya. Oleh karena itu di sini kembali Madia akan mereaction. Bahkan di sini Madia akan pembuktian saja bahwa ternyata Tanpa Ragi yang asli, yang benar-benar asli suaranya itu sejak 2 tahun yang lalu itu sudah wafat atau meninggal dunia ya. Kemudian digantikan oleh Tanpa Ragi yang KW atau Tanpa Ragi yang palsu ya. Dan ini sudah didukung atau diiyakan oleh dari debater seiman dia sendiri ya, yaitu Effendi Usman atau Injil Habaget ini juga membenarkan bahwa Tanpa Ragi itu telah wafat atau mati ya, karena dia menentang ajab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan dulu yang disampaikan oleh Effendi Usman tentang wafatnya atau meninggalnya Tanpa Ragi yang kena ajab ini ya. Mari kita simak dulu. Saudaraku, ada kabar yang sangat mengejutkan yang ingin kita bahas di video kali ini mengenai Bang Tanpa Ragi meninggal dunia. Ya, dikabarkan saudaraku, berkat doa saudara-saudara kita dari seberang, ratusan orang bahkan ribuan orang mendoakan Bang Tanpa Ragi supaya kena azab dan supaya Bang Tanpa Ragi mati. Ternyata saya mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan bahwa Bang Tanpa Ragi beneran mati. Baik ya, kita sudah simak bersama-sama ya apa yang diinginkan Tanpa Ragi ya, menentang ajab Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Ternyata ini terjadi benar, dan ini dibenarkan oleh Effendi Usman ya. Channel dari ajaran Kristen itu sendiri mengakuin bahwa Tanpa Ragi itu telah mati atau wafat ya. Nah, untuk itu kita buktikan lagi bahwa ternyata Tanpa Ragi yang asli, yang benar-benar asli, yang suaranya dan sesuai intonasi suaranya itu sudah tidak ada lagi yang benar. Kita buktikan dulu yang fakta sebenarnya. Mari kita simak. Oke. Nah, di sini Madia tampilkan ya hasil diskusi Madia pada tanggal 25 Desember tahun 2020 ya, yang mana
Madia itu berdiskusi sama Tamparagi hampir 12 jam pada malam itu ya. Nah di situ Madia hafal betul suara Tamparagi yang asli ya. Dan berikut Madia tampilkan cuplikannya bahwa pada saat itu Tamparagi yang aslinya masih yang suara yang betul-betul asli dengan latar tokoh gambar yang sama, tetapi suara dan intonasinya yang masih asli ya. Mari kita simak dulu. Oh, masuk nih Madia. Halo Madia. Akhirnya masuk. Halo. Halo. Dengar suaranya. Selamat malam. Kedengeran malam. Kedengar ya? Oke. Malam semua ya. Oke, selamat bergembira malam ini ya, kawan-kawannya. Iya. Nah, kita sebagai santai saja. Ya, saya cuma melihat teman-teman yang membahas Al-Quran ya, ikut juga lah ya. Ya, siapa tahu ada yang bisa di... Madia. Iya benar Pak, tambah lagi ya. Bisa bagi paramik dulu Pak, masih pusing nih. Pusingnya yang mana bisa pusing ini? Ya udah Tamparagi dengan Madia, kasih lihat ayatnya Tamparagi. Yang mana coba deh. Ya kita belajar dari beliau. Ya. Ya, Ini yang mulai dari 1963 dulu deh. Kami ini siapa ini Pak? yang mana nih? 1963. Ini kebaca? Coba dibaca Arabnya Pak. Ya. Bisa baca Arabnya Pak? Nah, itulah yang itu. Pak Madia bisa Jannatul lati nurul ibadina min kana tawfiya. Coba anunya bawahnya terjemahannya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Apanya yang ditanyakan ini? Yang kami ini siapa Pak? Kami ini siapa? Wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Berarti kami ini Allah, identitas Allah itu. Allah sendiri atau ada orang lain? Atau ada oknum lain? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam menjelaskan sesuatu yang melibatkan malaikat itu pasti dia menggunakan kami. Yang melibatkan malaikat dalam penciptaan maupun dalam hal-hal lain. Itu masih menggunakan kami. Dia tidak mau berdiri di sini. Tapi ada sebagian ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri gitu loh. Ada ayat yang menunjukkan Allah sendiri. Ada yang melibatkan malaikat. Kalau melibatkan malaikat pasti Allah menggunakan kata kami. Itu maksudnya kata kami. Jadi kami di dalam Al-Quran itu Allah dan para malaikat ya Pak? Ya, benar. Seperti wa makhluqul jinna illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia. Nah itu kan berarti dia Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan dalam suatu penciptaan itu ada peran serta malaikat dalam posisi membantu gitu loh. Bukan berarti bersekutu, dalam posisi membantu saja. Misalkan begini, Allah menyuruh malaikat kan menurunkan firman Tuhan ke bumi ini, Al-Quran. Nah berarti itu kan peran malaikat tuh. Nah itu berarti Allah pasti menggunakan kata kami kalau dalam posisi. Oke, berarti kalau misalnya kata kami di dalam Al-Quran itu artinya Allah dan para malaikat ya? Benar nggak? Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Allah, kata kami di sini itu mewakili bahwa Allah dalam menyuruh sesuatu itu berarti bukan Allah sendiri gitu loh. Dia menyuruh malaikat atau yang lain itu pasti menggunakan kami dalam suatu pemberitaannya. Bentar, ini suara siapa sih nih? Berisik banget. Oke, kita bisa simak-simak bersama ya. Bagaimana suara Tamparagi, terus intonasi suara Tamparagi, intonasinya tinggi rendah suara Tamparagi yang masih asli seperti itu ya. Sampai dia berbicara kurang lebih 5 hari sebelum terakhir dia waktunya menjelang kena ajab Tuhan ya, batas akhir yaitu pada tanggal 31 ya, menjelang tanggal malam 1 Januari 2023 itu kan 5 hari mundur dia sudah hilang dari peredaran suara Tamparagi yang asli ya. Itu sudah dianalisa oleh kawan-kawan juga, oleh muslim yang lain, oleh apologet yang lain yaitu HMC ya. Artinya suara Tamparagi yang ini berbeda jauh dengan suara Tamparagi yang muncul sekarang gitu loh. Nah, yang muncul sekarang gitu loh. Itu masalahnya di situ. Seharusnya kalau Tamparagi masih mau membela diri, jangan munculkan dulu suara-suara yang
berbeda gitu loh. Kalau memang dia masih fair, nah itu karena dia tidak bisa lagi mempertahankan suaranya yang asli, itu artinya suara yang aslinya itu hilang, apakah orangnya itu mati apa tidak, tapi ini fakta yang terjadi gitu ya. Nah, kita simak dulu suara tanpa ragi yang palsu ya, yang palsu, yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Mari kita simak dulu. Astaga, Yusuf P. Kenapa kamu merasa baper? Mengira saya mau membaptis kamu. Pada video sebelumnya, saya sudah membuktikan bahwa kamu berbohong dengan memfitnah bahwa saya mengarang terjemahan Al-Quran dan hadis. Saya sudah meminta kamu untuk menghentikan fitnah kamu itu dengan cara memberikan klarifikasi bahwa saya tidak mengarang terjemahan Al-Quran dan hadis. Tetapi, kamu bukannya memberikan klarifikasi dan berhenti memfitnah, kamu malah semakin memfitnah saya di channel kamu. Kamu yang menyerang saya pribadi, tetapi di sini kamu bermain korban, seolah-olah saya yang menyerang kamu pribadi. Di sini... Oke, ini cukup jelas ya. Suara yang ditampilkan tanpa ragi di sini sangat jauh berbeda dengan tanpa ragi yang Madia pernah diskusi sejak 2 tahun yang lalu ya. Sampai 5 hari sebelum ajab Tuhan yang dia tentang itu, yang batas waktu ajab Tuhan ya 5 hari. Sebelumnya itu sebelum tanggal 31 Desember 2022 itu muncullah suara seperti tadi yang kita dengar. Artinya itu tanpa ragi yang palsu, yang KW. Nah, sedangkan tanpa ragi yang aslinya sudah tidak muncul lagi suara yang asli. Nah, seperti itu. Kemudian tanpa ragi juga mencoba ya, yang KW itu mencoba untuk mencari suara yang kira-kira terdekat lah suaranya dengan tanpa ragi yang asli. Tapi tetap tidak bisa membuktikan bisa menyamain dengan intonasi atau tinggi rendahnya suara tanpa ragi yang asli ya, yang masih terjadi seperti 2 tahun yang lalu ya. Nah, ini pembuktiannya. Nah, kita dengar dulu ragam-ragam suara tanpa ragi yang dicoba-coba ya setelah tanpa ragi aslinya menghilang. Mungkin tuh orang-orang yang lain ya, yang walaupun sama akunnya, sama tokoh kartunnya sama, tetapi tetap tidak merubah posisi intonasi suara tanpa ragi yang palsu ya. Mari kita simak kembali analisanya ya. Ada 2 anggota lagi, dan tanpa ragi sejak 5 hari yang lalu tepatnya ya. Di sini masih tulisan 4 hari, tapi sebenarnya sudah, kalau hari ini sudah 5 ya, sampai hari ini sudah 5, dan tanpa ragi sudah menghilang ya. Tanpa ragi di 3 video terakhir sudah tidak ada. Jadi saya buka ya, ini video 4 hari yang lalu, ini video 2 hari yang lalu di sini ya, padahal 3 hari, dan ini video terbaru. Teman-teman bisa melihat bahwa tanpa ragi nampaknya benaran sudah meninggal ya, nampaknya ya, ya di sini. Dan apa yang teman-teman suka? Ya ini yang kritik buku ya, kritik buku yang ini, yang ini ya, kritik buku panduan yang 4 hari, yang saya bilang sudah 5 hari. Kita lihat, ini bukan tanpa ragi yang isi, udah anggotanya yang lain. Ini ya. Hormati niat baiknya. Oleh sebab itu, pada video ini, saya akan berusaha untuk tidak menyakiti hati umat muslim juga. Tetapi... Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini anggotanya, dengan gambar yang lain ya, ini anggotanya. Terus yang ini juga, apakah Bunda Maria ya, ini yang terbarunya video. Ya, ini video terbaru dari dia 5 jam yang lalu ya, 5 jam yang lalu. Oke, ini udah si kawan ini juga ya. Gereja Katolik dan Ortodoks menyebut Maria Ibu Yesus sebagai Theotokos atau Mitir Theo. Oke ya, sudah orang yang berbeda ya, sama karton, dan juga suaranya juga dibuat ya, suara yang istilahnya pakai komputer dibuat. Begitu juga dengan ini, bantahan untuk konsep Allah tidak beranak ya. Ini juga bukan tanpa ragi yang ngomong. Ya, jadi istilahnya bisa dibilang tanpa ragi ini sudah menghilang selama 5 hari. Ya, saya nggak tahu dia menghilang kenapa. Apakah dia benaran sudah meninggal seperti permintaannya? Karena ini kan permintaan dia. Ya, dan diaminkan oleh banyak orang. Bayangkan, diaminkan oleh banyak orang. Didoakan agar permintaannya dikabulkan. Bagus dong ya. Jadi kita tahu dari videonya si tanpa ragi itu, terus juga ada beberapa channel muslim yang bereaksi, termasuk di channel saya, kita reaksi ya. Dan saya lihat banyak sekali komen-komen dari teman-teman yang mendoakan semoga permintaan tanpa ragi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, didukung artinya permintaan tanpa ragi ini kita dukung agar bisa tercapai. Ya, agar bisa terpenuhi. Dan per hari ini, ya hari ini tanggal 22 Desember, ya 22 Desember tahun 2022, ya 22 bulan 12 tahun 2022. Ya, tanpa ragi sudah menghilang selama kurang lebih 5 hari. Ya, sudah mau 5 hari dia menghilang. Apakah dia sakit? Apakah dia benaran meninggal seperti permintaannya? Ya, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Kita tunggu saja sampai 1 minggu ke depan, sampai akhir 2022. Ya, kalau sampai nanti 2023 juga dia nggak muncul di tanggal 1 kan, karena dia bilang dia akan buat video live di tanggal 1 Januari 2023. Kalau dia nggak ada muncul, besar kemungkinan bahwa si tanpa ragi sudah mendapatkan keinginannya. Jadi keinginannya sudah terpenuhi. Kalau mau marah ya jangan marah lah teman-teman Oten ya. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya merasa kehilangan, ya jangan komplain juga, itu kan permintaan dia. Ya, itu kan permintaan dia gitu. Jadi apakah tanpa ragi sudah berpulang ya ke rumah Bapak ya, kalau dibilang sama HTD ya, pendeta HTD yang ngomong ya, ke rumah Bapak di neraka ya. HTD yang ngomong, jangan bilang saya loh, ada videonya, untung saya simpan. Ya, apakah sudah itu saya nggak tahu. Tapi kita doakan saja yang terbaik buat si tanpa ragi ya. Semoga doanya dijabah, semoga doanya dikabulkan, kan begitu. Ya, semoga. Tapi kalau Allah punya rencana yang lain, ya lebih bagus juga gitu, karena kita nggak tahu. Oke, di situ sudah cukup jelas ya apa yang terjadi dengan tanpa ragi ini ya. Nah, kemudian pada detik-detik ya menjelang akhir pada tanggal 31 Desember ya 2022 itu tanpa ragi live. Ternyata tanpa ragi live pun dia menggunakan suara dan intonasi yang berbeda gitu loh. Nah, itu artinya dia tidak bisa mengembalikan suaranya seperti yang berdiskusi sama Madia sebelumnya itu gitu loh. Nah, ini artinya menandakan tanpa ragi yang asli ya itu sudah tidak ada lagi, dan ini diakui oleh tanpa ragi yang palsu ya. Diakui oleh tanpa ragi yang palsu yang live pada tanggal 31 Desember tahun 2022 itu. Nah, ini diakui oleh tanpa ragi sendiri dengan alasan dia macam-macam sudah, tetapi ini membuktikan bahwa dia sudah tidak bisa lagi berdaya atau sudah tidak bisa lagi mempertahankan tentang ajab yang sudah dideritanya itu, yang dialaminya ya. Mari kita simak dari pengakuan tanpa ragi yang palsu ya, yang KW dengan suara dan intonasi yang berbeda ya. Dan ini diakui sendiri dari mulut tanpa ragi sendiri ya. Mari kita simak. Halo semua. Ya, sesuai dengan janji saya ya, hari ini kita akan live. Judul live kali ini detik-detik menunggu azab 2022 atau tahun baru 2023. Ya, oke. Pada hari ini, malam ini kita akan bahas beberapa hal ya. Yang pertama, suara tanpa ragi. Ya, ini banyak banget teman-teman yang nanyain ya, kenapa suara tanpa ragi berubah. Oke, nanti saya akan bahas ini ya. Terus udah gitu kita akan bahas tentang azab mengazab ya. Nah, di sini kan kita sudah dengar sendiri ya. Ini detik-detik tanpa ragi yang palsu ini, yang hadir sekarang ini yang palsu, yang KW. Dia mencoba untuk ya minimal menjaga dirinya lah, jangan sampai kena gorengan, karena ini malam penentuan ajab Tuhan itu tanggal 31 permintaan tanpa ragi itu, dan ternyata tanpa ragi yang aslinya nggak hadir juga gitu, nggak muncul. Nah, disinilah akhirnya terjadilah tanpa ragi yang palsu, yang KW, yang mengcounter atau yang mengadakan live ya, agar harga diri tanpa ragi yang tidak muncul itu sebabnya karena tidak ada lagi, karena apakah karena tewas atau mati itu di luar pengetahuan ya, tapi yang jelas di sini sudah tidak ada lagi tanpa ragi. Nah, itu pembuktian bahwa ajab Tuhan itu sudah muncul pada tanpa ragi yang asli. Nah, ini di sini tanpa ragi yang palsu mengakuin bahwa dia suaranya sudah berubah gitu loh, tidak tanpa ragi yang asli lagi. Seharusnya Anda boleh berubah suara tanpa ragi ya. Tetapi selesaikan dulu tanggal 1 lah, minimal tanggal 1 Januari baru Anda rubah suara. Ya, itu tidak apa-apa.
Tetapi berhubung Anda tidak ada buktikan ya malam terakhir itu suara yang aslinya, maka dapat diambil kesimpulan Anda sudah mati dan tewas ya tanpa ragi ya. Mari kita simak dulu ya yang disampaikannya. Setelah itu kita akan bahas tentang review 2022. Kita akan buka jalur untuk interaksi, teman-teman masuk untuk ngobrol, kasih masukan apa yang kurang segala macam ya tentang tahun 2022. Kita mengingat masa lalu. Terus udah gitu kita juga akan forecast dan kasih masukan buat tahun 2023. Oke, kita akan bahas tentang ini malam ini ya. Oke, harusnya suara saya oke ya? Nggak ada masalah ya? Oke, sekarang kita bahas tentang suara tanpa ragi. Kenapa suara tanpa ragi berubah ya belakangan ini ya? Ada beberapa hal sih yang sebenarnya jadi alasan kenapa suara tanpa ragi berubah. Yang pertama adalah mengenai kecepatan produksi video. Nah, kalau menggunakan satu suara aja, itu terus terang paling cepat tuh 3 hari satu video gitu. Jadi saya butuh waktu 1 hari untuk bikin skrip dan juga untuk survei, untuk riset dan lain-lain tuh 1 harian. Nah, terus yang masalah juga masalah rekam suara itu ada banyak problem teman-teman yang teman-teman nggak tahu ya. Salah satunya kan dari lingkungan, kan rekaman kan agak berisik nih. Kita nggak boleh berisik, nggak boleh ada suara dari luar gangguan, dan juga kita nggak boleh ganggu tetangga-tetangga. Nah itu jadinya untuk rekam itu harus harus tertentu, dan itu lama sekali gitu, harus nungguin, dan itu wasting time, buang waktu banyak banget. Nah, terus udah gitu juga setelah itu ada proses editing lagi ya, proses masukin gambar dan editing dan lain-lain. Jadi untuk satu suara itu perlu 3 hari sekali. Jadi seminggu saya cuma bisa upload 2 video doang gitu. Dengan ada beberapa suara itu bisa saya percepat. Jadi kira-kira bisa 2 hari 1 video. Jadi 1 minggu itu saya bisa bikin 3 video. Itu cukup lumayan sekali karena kita juga mau banyak banget ya yang kita mau jawab dari tetangga-tetangga sebelah sono ya. Jadi seminggu 2 kali dan seminggu 3 kali itu buat saya signifikan jauhnya gitu, 1/3 bedanya ya, 30%-an. Nah, jadi kecepatan produksi video itu yang paling krusial. Terus yang kedua mengenai variasi. Saya rasa juga kalau misalnya cuma satu suara doang juga agak monoton ya. Jadi makanya saya coba suara lain, suara cowok yang lain, suara cewek yang lain. Nanti kalau udah oke, teman-teman suka, kita akan bisa bikin lebih interaksi lagi. Mungkin ada ya kayak adegan-adegan seperti Tanpa Ragi Abdul dan lain-lain, tapi dengan yang baru-baru gitu ya. Jadi bisa ada variasi lebih banyak. Nah, ini dua kriteria yang pertama, 2 alasan utama kenapa saya menggunakan suara-suara lain. Oke, kita sudah mendengar sendiri ya dari suara Tanpa Ragi yang KW, yang sudah palsu ini, keluar dia dengan alasan macam-macam ya. Katanya bla bla begini, ingin mengganti suara macam-macam. Nah, permasalahannya adalah Tanpa Ragi ya, kalau Anda mengganti suara itu tanggal 1 ya, tanggal 1-nya tidak ada masalah sudah. Berhubung sejak 5 hari sebelum tanggal 31 Desember 2022 suara Anda yang asli sudah tidak ada. Kemudian sampai saat ini pun suara Anda yang asli itu sudah tidak ada. Maka dalam hal ini Anda dipastikan ya, dalam hal ini dipastikan sudah tidak ada, wafat ya. Karena Anda sudah tidak bisa membuktikan lagi gitu loh. Alasan apapun, dengan alasan mau ganti suara apa-apa, ini itulah yang terjadi gitu loh ya. Wafatnya ini apakah wafat hilang suaranya di medsos saja ya, di YouTube saja, atau wafat dengan orang-orangnya di sana gitu loh. Nah, ini bisa terjadi gitu loh Tanpa Ragi ya, karena sejak 5 hari sebelum tanggal 31 Desember itu suara Anda sudah tidak seperti yang media diskusi, yang debat sebelumnya itu gitu loh ya. Nah, ini membuktikan bahwa Anda betul-betul sudah kena ajab Tuhannya. Jadi apapun alasannya Anda mau bertakiyah, mau membela diri, tidak bisa kecuali Anda tunjukkan suara Anda yang asli seperti
pada saat berdiskusi sama Madia ya, yang 2 tahun yang lalu gitu loh. Nah, baru Anda betul-betul masih asli. Selama Anda masih menggunakan suara yang palsu, intonasi suara yang palsu, walaupun akun yang sama ya, dengan gambar yang sama ya, figuran yang sama, kartunnya itu, tetapi tetap tidak bisa membuktikan bahwa Anda itu jadi asli ya. Oke, demikian ya reaction menjawab permasalahan yang terjadi tentang Ajab Tamparagi yang sudah menimpa dia sendiri. Oke. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.